Halo semua, semen adalah bahan pengikat suatu zat yang digunakan untuk konstruksi yang mengikat, mengeras, dan melekat pada bahan lain agar menjadi satu. Semen tidak hanya berfungsi sebagai perekat, tetapi juga sebagai elemen yang memberikan kekuatan struktural pada bangunan. Dalam setiap proyek, mulai dari pondasi rumah sederhana hingga gedung pencakar langit, kualitas semen sangat mempengaruhi daya tahan dan stabilitas konstruksi. Oleh karena itu, meningkatnya permintaan semen sejalan dengan pesatnya urbanisasi dan berbagai proyek pembangunan di seluruh dunia. Semen memiliki sifat kelembapan yang tinggi, yang membuatnya mudah menggumpal jika tidak disimpan dengan baik. Bahan utama pembuatan semen adalah batu kapur atau batu gamping, yang merupakan hasil tambang dari kategori bahan galian industri. Proses pengolahan dan penambangan semen memang memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan. Salah satunya adalah terbentuknya lubang-lubang besar di area tambang. Terlepas dari pro dan kontra yang ada, semen tetap menjadi material yang tak tergantikan dalam dunia konstruksi. Lalu bagaimana proses pembuatan semen? Di video kali ini kita akan melihat proses pembuatannya. Proses pertama, pembuatan semen diawali dengan menambang di batu kapur atau batu gamping yang berada di dekat permukaan, cenderung kaya akan mineral seperti silika, besi, dan aluminium oksida. Sebaliknya, lapisan batu kapur yang lebih dalam biasanya lebih murni, dengan kandungan kalsium karbonat yang dominan dan hanya sedikit campuran mineral lainnya. Pabrik semen memanfaatkan kedua jenis batu kapur tersebut dengan menyesuaikan proporsinya untuk menghasilkan berbagai jenis semen. Penambangan batu dimulai dengan para pekerja yang memecahkan lubang di dinding batu untuk kemudian menuangkan bahan peledak. Setelah dinding batu diledakkan, pekerja akan menggunakan truk pemuat kompak untuk memindahkan batu kapur yang telah pecah ke dalam bak haul truck. Setiap truk ini dapat memuat batu kapur hingga 60 ton. Truk-truk ini kemudian mengangkut bahan tambang muatannya ke pabrik semen. Proses selanjutnya, truk angkut akan menuangkan batu kapur ke dalam mesin penghancur atau crusher. Di sini, bahan mentah tersebut digiling hingga mencapai konsistensi seperti kerikil kasar. Mesin penghancur ini mampu mengolah hingga 600 ton bahan baku per jam dan menghasilkan batu kapur yang seukuran bola golf. Selanjutnya, serpihan batu kapur dihancurkan dan digiling. Bahan-bahan ini dibawa ke area pencampuran, di mana mereka akan dicampur dengan bahan lain untuk membentuk komposisi yang tepat. Di sini, batu kapur yang kaya kalsium karbonat dan batu kapur yang mengandung lebih sedikit kalsium karbonat akan dicampurkan. Campuran ini akan menjadi bahan baku mentah atau raw meal yang siap untuk dipanaskan dan diproses lebih lanjut dalam pembuatan semen. Rasio pencampuran bahan baku bisa bervariasi tergantung pada jenis semen yang ingin diproduksi. Di area pencampuran, kapasitasnya bisa mencapai hingga 25.000 ton bahan baku. Komposisi kimia campuran ini dipantau ketat untuk memastikan proporsi batu kapur, serpihan, dan mol sesuai spesifikasi, demi menghasilkan semen berkualitas terbaik. Selanjutnya, mesin overhead yang disebut tripler digunakan untuk membuat tumpukan material sesuai dengan proporsi yang dibutuhkan. Campuran ini disebut dengan campuran mentah. Setelah itu, mesin reclaimer mengambil campuran mentah tersebut dan memindahkannya ke mesin penggiling roller mill. Di sini, campuran tersebut digiling hingga menjadi bubuk halus dengan konsistensi seperti tepung yang dikenal sebagai raw meal. Dalam proses penggilingan ini, terkadang pabrik menambahkan mineral tambahan, seperti silika dan besi, untuk menyesuaikan komposisi kimia campuran agar sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Selain itu, jenis semen tertentu juga membutuhkan bahan aluminium oksida. Saat proses penggilingan, campuran dikeringkan dengan panas berlebih yang dihasilkan dari proses pyro. Selanjutnya, raw meal kemudian diuji ulang untuk memastikan komposisi kimianya agar sesuai, guna menjaga kualitas produk semen yang diinginkan. Setelah lulus uji laboratorium, raw meal dikirim ke preheater untuk proses selanjutnya. Preheater merupakan menara bertingkat dengan beberapa siklon yang memungkinkan bahan mentah dan gas panas bersirkulasi. Preheater biasanya memiliki tinggi 109 meter. Selanjutnya, raw meal dimasukkan ke dalam silo atau bak penampung yang mampu menyimpan hingga 7.000 ton bubuk raw meal. Raw meal kemudian dipanaskan dan dikalsinasi terlebih dahulu dalam pemanasan awal yang menggunakan kalsiner, sebelum dimasukkan ke dalam tanur putar. Proses ini bertujuan untuk mempersingkat proses pembakaran yang sebenarnya untuk mengubah raw meal menjadi kelingka.
Setelah diproses di preheater, bahan baku masuk ke rotary kiln sepanjang 54 meter, di mana bahan tersebut dibakar pada suhu di atas 1450 derajat Celcius hingga menjadi kelingka. Rotary kiln ini mampu menghasilkan hingga 2100 ton kelingka per hari. Setelah terbentuk, kelingka didinginkan menggunakan metode pendinginan udara dalam unit pendingin besar. Proses ini sangat penting untuk menjaga kualitas kelingka agar menghasilkan semen yang unggul. Setelah dingin, kelingka disimpan dalam silo berkapasitas 55.000 ton. Tahap akhir dalam pembuatan semen dikenal sebagai finishing grinding. Pada tahap ini, kelingka dicampur dengan bahan tambahan seperti gypsum dalam proporsi yang disesuaikan dengan jenis semen yang ingin dihasilkan. Penambahan gypsum ini berfungsi untuk memperlambat waktu pengikatan semen dan memberikan waktu pengerjaan hingga sekitar 2 jam sebelum mulai mengeras. Penggunaan batu kapur secara merata dapat membantu mengurangi jejak karbon dalam produksi semen. Campuran akhir kemudian digiling menjadi bubuk halus menggunakan 2 unit semen mill. Setiap unit memiliki kapasitas produksi hingga 65 ton per jam. Pabrik semen ini mampu memproduksi 5 jenis produk semen yang berbeda, masing-masing disimpan dalam silo khusus untuk menjaga kualitas dan memudahkan distribusi sesuai kebutuhan pelanggan. Setiap silo di pabrik semen mampu menampung hingga 7.500 ton semen. Pabrik ini dapat memastikan pasokan yang stabil untuk berbagai kebutuhan. Di tahap pengemasan, mesin berkapasitas tinggi dapat mengemas hingga 6.800 karung per jam dan dapat meningkatkan efisiensi operasional. Selain memproduksi kemasan standar 50 kg, pabrik ini juga menyediakan kantong besar bermuatan 2 ton untuk memenuhi kebutuhan proyek besar dan khusus, sekaligus mengoptimalkan logistik. Mesin robot ini digunakan untuk menghitung dan menumpuk kantong semen 50 kg dengan tepat di atas palet, dengan setiap palet berisi 40 kantong yang siap didistribusikan. Teknologi ini membuat proses pengemasan jadi lebih akurat. Setelah ditumpuk di atas palet, kantong-kantong semen dibungkus dengan plastik pelindung untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap cuaca dan kelembapan. Selanjutnya, semen coat tersebut didistribusikan ke toko-toko bangunan, proyek-proyek besar, dan memastikan pasokan tepat waktu untuk berbagai kebutuhan konstruksi. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini menambah wawasan Anda. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.